Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dengan NIM 190641100014 dari kelas 6A. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Komik dengan Menggunakan Aplikasi Canva pada materi Sistem Tata Surya pada siswa SMP kelas 7. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Aida Fikriah, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar IPA. Selanjutnya yakni bab pertama, yakni bab pendahuluan. Latar belakang dari judul yang saya ambil yakni proses pembelajaran. Proses pembelajaran adalah perantara atau pengantar sumber pesan dengan menerima pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan sehingga terdorong serta terlibat dalam pembelajaran. Yang kedua yakni media pembelajaran. Suatu media pembelajaran akan menjadikan kualitas belajar menjadi lebih meningkat. Karena pada media pembelajaran ini bukan hanya guru yang aktif dalam memberikan materi pembelajaran, siswa juga mampu aktif dalam sebuah proses pembelajaran dan di dalam kelas, sehingga siswa lebih mudah untuk memahami suatu pembelajaran. Yang ketiga yakni media pembelajaran adalah suatu sarana yang digunakan untuk meningkatkan kegiatan dari proses belajar mengajar. Yang keempat, media pembelajaran komik dapat dikatakan menarik karena tersusun atas alur cerita dan berfungsi untuk menarik perhatian pembacanya dan dilengkapi dengan banyaknya gambar dan tulisan yang menarik, sehingga dapat menanggulangi rasa bosan saat siswa membaca. Yang kelima yakni penggunaan fasilitas internet. Ini termasuk teknologi yang sudah banyak membantu manusia dalam kehidupan. Contohnya, dapat lebih mudah mendapatkan berita, baik nasional maupun internasional. Dapat mendapatkan hiburan, jejaring sosial, dan pada dunia pendidikan. Selanjutnya yakni identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama yakni materi IPA yang belum bisa dipraktikkan secara langsung. Yang kedua yakni kurangnya pemanfaatan media pembelajaran dalam materi IPA. Yang ketiga yakni kurangnya hasil belajar dari siswa terhadap materi IPA tersebut. Selanjutnya yakni rumusan masalah. Yang pertama yakni bagaimana media pembelajaran komik yang dikembangkan ini efektif dan efisien dalam pembelajaran. Yang kedua yakni bagaimana penerapan alat yang dikembangkan terhadap pemahaman konsep siswa SMP pada pembelajaran IPA materi Sistem Tata Surya. Yang ketiga yakni bagaimana kelayakan media pembelajaran berbasis komik terhadap materi Sistem Tata Surya dalam proses pembelajaran. Tujuan dari penelitian kali ini adalah mengetahui media pembelajaran komik yang dikembangkan ini efektif dan efisien dalam proses pembelajaran. Yang kedua yakni mengetahui penerapan alat yang dikembangkan terhadap pemahaman konsep siswa SMP pada pembelajaran IPA materi Sistem Tata Surya. Yang ketiga yakni mengetahui kelayakan media pembelajaran berbasis komik terdapat materi Sistem Tata Surya dalam proses pembelajaran. Manfaat penelitian yakni bagi peneliti dapat menambah wawasan berpikir yang lebih terbuka dan menjadikan bekal untuk menambah pengetahuan. Bagi guru, memberikan inspirasi untuk guru dalam menyajikan media pembelajaran yang lebih menarik dan tidak membosankan. Bagi siswa mendapatkan pembelajaran yang lebih menarik dan siswa mendapatkan hasil belajar yang lebih maksimal. Bagi sekolah, hasil dari pengembangan media ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Spesifikasi produk pengembangan. 1 yakni media pembelajaran berbasis komik. Yang kedua, komik yang digunakan menggunakan aplikasi Canva. Yang ketiga, materi yang digunakan adalah Sistem Tata Surya. Dan model yang digunakan adalah model waterfall atau air terjun. Definisi istilah. 1. Media pembelajaran adalah suatu sarana yang digunakan untuk meningkatkan kegiatan dari proses belajar mengajar. Yang kedua yakni komik. Komik adalah media yang diminati banyak kalangan dari anak-anak hingga dewasa pun sangat menggemari komik. Bab yang kedua yakni kajian pustaka.
Yang pertama yakni pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA adalah suatu interaksi antara komponen-komponen dari pembelajaran dalam bentuk proses pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan berbentuk kompetensi. Yang kedua yakni media pembelajaran. Media pembelajaran adalah suatu sarana atau alat bantu pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran yang berfungsi untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga yakni media pembelajaran berbasis komik. Komik sebagai media pembelajaran merupakan alat yang berfungsi sebagai tempat untuk menyampaikan pesan secara instruksional dan dapat berfungsi dengan baik. Salah satu keunggulan dari komik adalah dapat memotivasi siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat yakni aplikasi Canva. Penggunaan media pembelajaran Canva dapat menghemat dan mempermudah waktu guru dalam mendesain media pembelajaran serta mempermudah guru dalam menjelaskan materi pembelajaran. Yang terakhir yakni sistem tata surya. Sistem tata surya atau yang sering disebut dengan solar system terdiri atas sebuah objek bintang yang disebut dengan matahari dan objek-objek yang mengelilinginya. Objek-objek tersebut meliputi planet yang berjumlah 8, satelit alami, meteor, asteroid, komet, dan planet-planet kecil lainnya. Sistem tata surya terbentuk dari hasil pengumpulan gas dan debu di angkasa yang membentuk matahari dan planet-planet yang mengelilinginya. Selanjutnya yakni penelitian yang relevan. Satu yakni menurut Anesia et al. 2018, yakni berjudul Pengembangan Media Komik Berbasis Android pada Pokok Bahasan Gerak Lurus. Yang kedua yakni Utaryani et al. 2015 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Komik dalam Materi Sistem Pernafasan pada siswa kelas 8 MTS Muhammadiyah 1 Malang. Yang ketiga yakni Sentarik dan Kusuma 2020 yang berjudul Media Pop-up Book pada topik Sistem Tata Surya kelas 6 Sekolah Dasar. Yang keempat yakni dari Ntobuo et al. 2018 yang berjudul The Development of Gravity Comic Learning Media Based on Gorontalo Culture. Yang kelima yakni dari Sarah et al. 2019 yang berjudul Electronic Comics in Elementary School Science Learning for Mechanic Conservation. Dan yang terakhir yakni Wardani et al. 2019 yang berjudul Pengembangan Multimedia Tutorial Pembelajaran IPA Pokok Bahasan Sistem Tata Surya kelas 7 MTS Raudhatul Ulum Karangploso. Selanjutnya yakni kerangka berpikir. Teori pendukung. Teori konstruktivisme Jean Piaget menyatakan bahwa siswa akan mampu membangun pengetahuannya sendiri dengan menggabungkan informasi baru dan apa yang sudah didapatkan sebelumnya. Yang kedua yakni teori behavioristik Thorndike menyatakan bahwa siswa dihadapkan pada sesuatu yang baru, siswa akan mencoba berbagai respon dan akan menggabungkannya dengan apa yang sudah siswa dapat atau melalui panca indera. Yang ketiga yakni teori belajar bermakna David Ausubel menyatakan bahwa pembelajaran yang dapat mengakibatkan siswa memperoleh pengetahuan yang lebih bermakna sehingga pengetahuan tersebut dapat lebih lama. Masalah kurangnya pemanfaatan media pembelajaran berbasis komik dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yakni pembelajaran pada siswa-siswi masih bersifat pasif. Yang ketiga yakni kurangnya pemahaman siswa mengenai materi sistem tata surya. Penelitian yang relevan. Penelitian Anesia et al. 2018 tentang pengembangan media komik berbasis Android pada pokok bahasan gerak lurus. Yang kedua yakni penelitian Wardani et al. 2019 tentang pengembangan multimedia tutorial pada mata pembelajaran IPA pokok bahasan sistem tata surya kelas 8 MTS Raudhatul Ulum Karangploso. Yang ketiga yakni penelitian Nuboto et al. Tentang The Development of Gravity Comic Learning Based on Gorontalo Culture. Yang keempat yakni penelitian Sarah et al. 2019
tentang Electronic Comics in Elementary School Science Learning for Marine Conservation. Yang kelima yakni penelitian Sentarik dan Kusmanianti 2020 tentang media pop-up book pada topik pembahasan sistem tata surya kelas 6 sekolah. Solusi pada permasalahan kali ini yakni dengan mengembangkan media pembelajaran berbasis komik dengan menggunakan aplikasi Canva pada materi sistem tata surya pada siswa SMP kelas 7. Harapan dari solusi kali ini adalah satu, yakni media pembelajaran yang dikembangkan ini dapat memotivasi siswa untuk mempelajari sistem tata surya. Yang kedua, yakni media pembelajaran ini dikembangkan dapat diaplikasikan dalam pembelajaran. Yang ketiga, yakni media pembelajaran ini dapat membantu siswa dalam memahami materi sistem tata surya dasar. Bab yang ketiga yakni metode pengembangan. Jenis pengembangan merupakan pengembangan berjenis waterfall, dan yang kedua yakni waktu dan tempat pengembangan MTS Miftahul Ulum Melirang 2022-2023. Yang ketiga yakni desain pengembangan merupakan pengembangan waterfall atau air terjun. Prosedur pengembangan yang keempat yakni prosedur pengembangan. Yang pertama yakni analisis kebutuhan. Yang kedua yakni desain sistem. Yang ketiga implementation atau penerapan. Yang keempat testing atau pengujian. Yang kelima maintenance atau pemeliharaan. Selanjutnya yakni instrumen uji coba. Instrumen uji coba kali ini adalah menggunakan angket validasi pada materi dan media dan angket respon pada peserta didik. Yang kedua yakni teknik pengumpulan data uji coba yakni dengan angket dan dokumentasi. Sekian presentasi dari seminar proposal skripsi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.